Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Taruni Dewasa Dania Putri Dewi Maisari dengan NIT 2020428 asal Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Kali ini saya akan membahas tentang materi prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Yang pertama, di sini ada menggerakkan lokomotif. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anzet atau mula gerak lokomotif. Antara lain, yang pertama ada jenis lokomotif, kemudian ada berat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi trek yaitu lengkungan, tanjakan, dan kelicinan, dan yang terakhir ada keterampilan masinis. Selanjutnya, di sini ada persyaratan sebelum menggerakkan lokomotif diesel elektrik. Yang pertama di sini ada throttle handle. Nah, posisinya yaitu pada notch 1 sampai 8. Di sini digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada brake handle yaitu pada posisi netral. Kemudian reverser handle pada posisi maju atau mundur sesuai kebutuhan. Kemudian ada ECS atau engine control switch pada posisi run. Kemudian untuk CB posisi on, dan untuk saklar baterai pada posisi on. Kemudian setelah semua peralatan kemudi, kontrol indikator yang telah disebutkan tadi menunjukkan baik sesuai dengan fungsinya dan juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan gagang tenaga atau throttle handle. Selanjutnya, setelah terasa ada daya tarik dari lokomotif, rem dilepas secara perlahan-lahan dengan tujuan pada saat terjadi gerak, kereta api tidak terjadi sentakan. Kemudian, kita juga menggerakkan gagang tenaga atau throttle handle ke notch yang lebih tinggi. Nah, di sini harus diperhatikan oleh masinis, yaitu adalah memperhatikan load meter. Yang diusahakan jarumnya selalu menunjuk pada daerah hijau, artinya bahwa pemberian arus listrik dari main generator ke traksi motor besarnya masih dalam batas yang diizinkan atau batas aman. Dan tunggu sampai jarum pada load meter pada posisi stabil atau tenang. Kemudian, apabila penunjukan jarum sampai masuk ke daerah kuning, menunjukkan bahwa pemberian arus sudah melebihi batas yang diizinkan. Tapi kondisi seperti ini hanya diizinkan dalam batas waktu tertentu. Seperti yang tertera pada angka di load meter, dalam satuan detik, apabila jarum load meter menunjukkan pada daerah kuning, maka gagang tenaga atau throttle handle harus segera diturunkan ke yang lebih rendah agar jarum menunjuk pada daerah hijau. Yang artinya arus dari main generator yang masuk pada traksi motor menurun sesuai dengan standar yang telah diizinkan. Yang selanjutnya, mempertahankan kecepatan. Nah, pada saat lokomotif telah berjalan, kita harus mempertahankan kecepatan agar lokomotif ini dapat berjalan dengan tetap aman. Nah, untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada jalan datar, turunan maupun tanjakan, masinis harus dapat mengatur antara throttle handle dengan pengereman atau brake handle. Nah, keduanya ini harus selalu dalam posisi yang sesuai atau dalam posisi yang dibutuhkan. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan indikator. Yang pertama ada speedometer dan juga ada load meter, di mana kedua peralatan ini adalah sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Jangan sampai pada penunjukan kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang distandarkan atau batas aman. Nah, ini adalah indikator dari speedometer dan load meter. Yang selanjutnya ada mengurangi kecepatan.
Nah, dalam mengurangi kecepatan ini, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, mengurangi tenaga lokomotif dengan menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah, tanpa dipengaruhi oleh pengereman. Jadi, throttle handle ini kita turunkan tenaganya secara perlahan mulai dari tenaga 2 ke tenaga 1 atau dari tenaga yang 4 bertahap untuk ke tenaga 1 dari 4, 3, 2, dan 1. Kemudian yang kedua, mengurangi tenaga lokomotif dengan menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman. Pengaturan kedua cara ini tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan serta tujuan masinis melakukan pengurangan kecepatan. Jadi kita lakukan sesuai apa yang kita butuhkan saja. Nah, di sini ada catatan yaitu transisi. Transisi merupakan berubahnya rangkaian hubungan antar traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif. Dengan tujuan agar arus listrik yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Selanjutnya, pengaturan pengereman. Nah, yang pertama di sini ada pengaturan rem dinamik dengan beberapa peralatan mulai dari throttle handle, dynamic brake, reversal handle, ECS, CB, BMS, saklar dynamic brake, hingga TM. Nah, semua ini harus sesuai dengan persyaratan yang telah dituliskan di sini. Di sini throttle handle harus pada posisi netral. Akibatnya lokomotif tidak ada tenaga karena JF tidak ada tenaga. Kemudian ada reversing handle atau pengubah arah dari laju lokomotif, yaitu pada posisi maju atau mundur. Akibatnya lokomotif nantinya dapat bergerak, maju atau mundur. Kemudian ada saklar pemutus dynamic brake. Harus dalam keadaan on, akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Kemudian ada circuit breaker dynamic brake, harus dalam keadaan on, akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Kemudian ada dynamic brake handle, gerakan dari posisi B besar ke arah posisi B kecil atau gerakan ke arah berlawanan jarum jam. Nah, pada saat akan melepas dynamic brake dan menggunakan lagi gagang tenaga atau throttle handle, yaitu lakukan sebagai berikut. Yang pertama, gerakan gagang dynamic brake ke posisi netral terlebih dahulu, kemudian tunggu waktu sekitar 6 detik untuk memberikan kesempatan pada buffer rangkaian agar menegang kembali, di mana agar tidak terjadi sentakan pada rangkaian kereta api waktu lokomotif diberi tenaga lagi. Nah, apabila dynamic brake dikerjakan, maka yang pertama, automatic brake pada lokomotif tidak akan berfungsi karena udara yang akan menuju ke valve J1 yang mengatur udara menuju silinder rem secara otomatis dibocorkan. Kemudian, bila sedang berlangsung dynamic brake dikerjakan, masinis mengerjakan emergency brake, maka secara otomatis dynamic brake akan terlepas karena arus yang menuju dynamic brake terputus. Kemudian, pada saat dynamic brake dikerjakan, putaran MD akan naik seperti notch 7. Karena bila dynamic brake dikerjakan, maka solenoid B dan C akan bekerja. Kemudian yang kedua ada pengaturan rem udara tekan. Nah, pengereman ini dibagi menjadi yang pertama ada pengereman otomatis atau automatic brake. Nah, sebelum menggunakan pengereman otomatis ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pada throttle handle, gerakan pada posisi netral. Kemudian pada reversal handle, arah tetap pada posisi yang dikehendaki. Kemudian gerakan gagang pengereman otomatis pada posisi service pada knock pertama. Nah, pada posisi ini, tahan beberapa saat dan tekanan udara pengereman pada brake pipe akan turun 5-6 PSI. Kemudian, bila menghendaki pengereman lokomotif saja tanpa rangkaian kereta,
Maka yang digerakkan adalah gagang pengereman independen atau independent brake. Nah, gagang ini mempunyai dua posisi, yaitu release atau lepas rem dan application atau pengereman. Nah, yang selanjutnya di sini ada pembalik arah. Mohon maaf, di sini salah dalam penulisan. Nah, untuk mengerjakan pembalik arah ini, terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem, serta throttle handle pada posisi idle. Karena bila throttle handle tidak pada posisi idle, maka reverser handle tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi disebabkan adanya interlocking. Nah, sebelumnya interlocking ini merupakan posisi saling terkunci antara throttle handle dengan independent brake. Antara throttle handle dengan reverser handle. Kemudian selanjutnya setelah lokomotif berhenti gerakkan gagang reverser handle ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Setelah gagang reverser handle pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga dari kedudukan 1 sampai 8 tergantung dengan tenaga yang diperlukan secara bertahap serta lepas rem independent brake secara perlahan-lahan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik. Nah, terdapat macam-macam dinasan lokomotif. Antara lain yang pertama adalah kereta api dengan lokomotif tunggal, kemudian ada kereta api dengan lokomotif ganda. Nah, pendinasan lokomotif ganda ini teknik pengoperasiannya terdiri atas yang pertama ada pelayanan individu, kemudian ada multiple unit, kemudian ada lokomotif ganda dua-duanya di depan, kemudian ada lokomotif ganda satu di depan dan satu di belakang. Yang ketiga, kereta api dengan lokomotif pendorong. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Terdapat beberapa persyaratan dalam menggerakkan lokomotif tunggal, mulai dari throttle handle, reverser handle, dynamic brake handle, kemudian auto brake handle, cut out pilot valve, independent brake handle, isi saklar, CP, dan deadman. Dapat dilihat di sini, ini merupakan persyaratan yang harus kita terapkan. Dan juga kita terapkan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua di sini ada prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Nah, untuk lokomotif ganda ini, lokomotif ganda merupakan di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan dua lokomotif yang bergandengan dalam satu rangkaian kereta api. Untuk selanjutnya, terdapat penggunaan lokomotif ganda ini. Nah, penggunaan lokomotif ganda ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal. Nah, ini dikarenakan rangkaian yang panjang melebihi kapasitas tarik dari satu lokomotif, sehingga harus dilakukan dengan traksi ganda, dan pernah dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif. Contohnya, rangkaian beberanjang di Sumatera Selatan. Yang kedua ada penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Nah, hal ini terjadi bila dalam perjalanan lokomotif mengalami gangguan tenaga. Sehingga untuk meneruskan perjalanan harus dibantu oleh lokomotif yang lainnya atau double lokomotif. Yang selanjutnya, teknik pelayanan lokomotif ganda. Nah, untuk pelayanan lokomotif ganda ini terdapat teknik yang harus kita lakukan. Yang pertama ada pelayanan individu. Nah, pelayanan individu ini merupakan pengoperasian lokomotif yang masing-masing lokomotif dilayani oleh seorang masinis, baik lokomotif yang di depan maupun lokomotif yang ada di belakang. Kemudian yang kedua, ada pelayanan sistem multiple unit. Nah, pelayanan ini artinya dalam mengoperasikan lokomotif, kedua lokomotif dilayani oleh seorang masinis atau salah satu masinis atau satu masinis yang terdapat di depan saja, seperti pelayanan pada KRD atau KRL. Nah, kemudian di sini prosedur mengoperasikan lokomotif ganda, yaitu persyaratannya seperti ini. Dapat kita lihat kurang lebih sama, tetapi terdapat perbedaan pada reverser handle.
Ya, untuk lokomotif yang pertama diarahkan maju atau mundur, kemudian lokomotif kedua sesuai arah lokomotif ke satu. Jadi, arah dari kedua lokomotif ini nantinya disamakan, entah itu maju atau sama-sama mundur. Kemudian untuk automatic brake handle, nah di sini untuk lokomotif yang pertama kita gunakan sesuai kebutuhan, dan untuk lokomotif yang kedua kita gunakan handle off. Kemudian pada cut out pilot valve, nah untuk yang lokomotif ke satu kita gunakan in, kemudian untuk lokomotif yang kedua kita gunakan out. Kemudian kurang lebih yang sisanya ini kita pasang atau kita setting sama untuk lokomotif yang ke satu dan yang kedua. Nah, untuk menempatkan cut out pilot valve lokomotif belakang pada posisi out, maka automatic brake handle di lokomotif belakang tidak bisa dilayani. Yang selanjutnya di sini masinis dapat memberikan tenaga, yaitu masinis yang di depan, memberikan tenaga terlebih dahulu pada lokomotifnya. Apabila telah terasa ada tarikan dari lokomotif depan, kemudian lokomotif yang belakang memberikan tenaga. Kemudian yang selanjutnya, pengaturan tenaga disesuaikan agar tidak terjadi hentakan pada rangkaian kereta apinya. Sedangkan untuk mengurangi tenaga, masinis depan memberikan semboyan. Dengan adanya semboyan ini, masinis belakang dapat mengurangi tenaganya. Kemudian setelah terasa ada pengurangan tenaga, maka masinis depan baru mengurangi tenaga lokomotifnya. Sedangkan untuk pengaturan pengereman hanya dilakukan oleh masinis yang berada di depan. Dan masinis yang di belakang tidak boleh atau dilarang melakukan pengereman. Nah, selanjutnya di sini ada pengoperasian pada lokomotif multiple unit. Di sini merupakan persyaratannya kurang lebih di sini banyak bedanya dari lokomotif yang ke satu dengan yang kedua. Mulai dari throttle handle yang untuk lokomotif pertama kita pasang di tenaga 1 sampai 8, tapi untuk yang kedua kita pasang di netral. Kemudian pada reverser handle untuk lokomotif yang pertama kita arahkan ke posisi maju atau mundur, tetapi untuk yang kedua kita posisikan pada netral dan handle dilepas. Kemudian pada automatic brake handle untuk yang lokomotif pertama kita pasang sesuai kebutuhan, tetapi untuk yang lokomotif kedua kita posisikan pada handle off dan handle dilepas. Kemudian pada cut out pilot valve untuk yang lokomotif pertama kita pasang di in, dan untuk lokomotif yang kedua kita pasang di out. Kemudian untuk independent brake handle, di sini kita pasang sesuai kebutuhan untuk lokomotif yang pertama, dan untuk yang lokomotif kedua kita lepas independent brake handle-nya. Kemudian sisanya di sini ada deadman handle, kita mengerjakan lokomotif yang pertama saja. Kemudian untuk yang terakhir ada MU2A valve, posisi kerannya harus kita buka untuk lokomotif yang pertama, dan untuk lokomotif yang kedua kita posisikan keran ini tertutup. Nah, yang selanjutnya di sini ada menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau persyaratan pada saat menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Yang pertama ada throttle handle, reversal handle, dynamic brake handle, auto brake handle, cut out pilot valve, kemudian ada independent brake handle, kemudian ada ECS atau engine control switch, kemudian ada saklar, kemudian ada CB, dan yang terakhir ada deadman. Dapat kita lihat di sini persyaratan dari lokomotif satu dengan lokomotif yang kedua. Terdapat perbedaan sama seperti yang dijelaskan sebelumnya pada lokomotif yang dilakukan pelayanan secara individu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke lokomotif yang melewati jalan banjir. Nah, apabila
kita mengoperasikan lokomotif pada suatu petak jalan yang sedang menghadapi adanya banjir. Untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan apabila ketinggian air maksimum pada 6,35 cm di atas kepala rel dengan kecepatan maksimum 5 km per jam. Nah, pengaturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara TM dengan rel sangat sedikit. Apabila ketinggian air melebihi dari 6,35 cm dari kepala rel, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir tersebut, dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya akibat adanya air yang masuk pada sistem kelistrikan. Nah, ini dia dapat kita lihat jarak antara TM dengan kepala rel. Di sini terlihat batas maksimalnya yaitu 6,5 cm. Yang selanjutnya, kita masuk ke lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Nah, persyaratannya untuk lokomotif yang melewati wesel dan jalan silang, apabila lokomotif melewati jalan tersebut, maka penggunaan notch harus dibatasi di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang tersebut. Nah, diusahakan posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi, karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Semakin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir, yang mengakibatkan makin besar pula flashover yang akan terjadi. Maka dari itu, dianjurkan posisi gagang tenaga pada waktu melewati wesel atau jalan silang maksimum pada posisi notch ke-5. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan standar kelaikan operasi dari lokomotif yang sedang melewati wesel atau jalan silang. Mulai dari mesin diesel, ada putaran idle, putaran maksimum, putaran overspeed, tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan turbo hingga pada LWP kerja. Kemudian yang kedua ada sistem udara dan pengereman. Dan kemudian yang ketiga ada perangkat bawah dan yang terakhir ada sistem transisi. Telah ditulis di sini beberapa standar kelaikan operasinya. Kita harus menyesuaikan yang kita gunakan dengan standar ini agar tidak terjadi kerusakan pada lokomotif yang sedang kita operasikan. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai tentang prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Dapat kita mengerti semuanya, mulai dari menggerakkan lokomotif hingga yang terakhir pelayanan pada pengoperasian lokomotif ganda ataupun yang terakhir ada pada saat lokomotif melewati banjir ataupun melewati wesel dan jalan silang. Nah, apabila ada kesalahan atau apabila kekurangan pada penjelasan saya kali ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.